Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang berbahagia pada malam hari yang penuh barokah ini, dengan mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sirah Nabawiyah karya Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja hafizahullah taala, yang mana kita masih dalam pembahasan tentang ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya muallif hafizahullah taala membawakan tentang warna kulit Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul laun. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang memiliki warna kulit yang cerah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang bagaimana sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana azimal hamati abyadha musraban humratan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk fisiknya yaitu beliau memiliki kepala yang besar dan kulitnya berwarna putih kemerahan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Arnaud rahimahullah. Hadis selanjutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, pakaian yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakannya adalah al-qamis, yaitu jubah. Jadi pakaian yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakannya. Jadi apabila ditanyakan pakaian apa yang paling disukai Nabi, maka yang paling disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4025.
dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawakka'u ala Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma mutawassihan fi thawbi kitri fa shalla bihim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar sambil dipapah dengan ataupun bertumpu, ya dipapah ya dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan thawbi qatri, yaitu thawb jubah qatri. Jubah qatri ini kata muallif di sini adalah jubah atau pakaian yang terbuat dari katun yang di dalamnya ada tanda merah. Fasalla bihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengenakan pakaian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 13.763 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Arnaud. Diriwayatkan bahwa Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-hibarah, yaitu al-hibarah. Ya, Rasulullah pernah ditanya tentang, Anas bin Malik pernah ditanya tentang apa sih pakaian yang paling disenangi oleh Nabi. Ya, maka Anas bin Malik mengatakan pakaian yang paling disenangi oleh Nabi adalah al-hibarah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-hibarah adalah pakaian yang terbuat dari kain katun yang di sana ada hiasannya. Lihat syarah An-Nawawi Al-Muslim. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan secara panjang lebar tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rahimahullah menyebutkan tentang bagaimana gambaran kriteria ataupun gambaran pakaian yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yaitu Imam Ibnu Qayyim, wa kana min atammil hadi wa anfa'ihi lil badani wa akhaffahi alaihi wa aisarihi lubsan wa khal'an. Petunjuk Nabi SAW, kata Imam Ibnu Qayyim, dalam menggunakan pakaian adalah petunjuk yang terbaik. Dan ini kita semua meyakini bahwasanya wa khairul hadi hadi Muhammad SAW, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk kata Al-Imam Ibnu Qayyim adalah bagaimana petunjuk dalam berpakaian yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini pun adalah cara berpakaian yang terbaik. Wa anfa'ihi lil badan, dan pakaian yang dikenakan Nabi SAW adalah pakaian yang paling bermanfaat untuk badan, paling bermanfaat untuk badan, untuk tubuh, untuk jasad seseorang. Wa akhaffahi alaihi, dan yang paling ringan untuk digunakan, yang paling mudah. Karena agama Islam adalah agama yang mudah, maka yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan berpakaian adalah cara berpakaian yang paling mudah, yang paling ringan. Wa aisarihi lubsan wa khal'an, dan pakaian tersebut adalah pakaian yang paling
mudah untuk dikenakan dan paling mudah untuk dilepas. Artinya bajunya tidak susah untuk dipakai. Ini yang senang Rasulullah menggunakannya. Kemudian tidak susah juga waktu dilepas baju tersebut. Jadi karakter bajunya secara garis besarnya, artinya bajunya mudah untuk dipakai dan mudah untuk dilepas. Karena ada baju-baju ataupun pakaian yang jelimet, yang makainya susah sekali. Kancing sana sini, ikat sana, ikat sini, gitu kan ya. Ataupun ada yang makainya mudah, melepasnya susah, atau makainya susah, melepasnya mudah. Ya di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan pakaian yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang mudah makainya dan mudah melepaskannya. Kemudian selanjutnya adalah sifat sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Anna Najasyi ahda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima." Adalah Raja Najasyi suatu ketika memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepatu khuffaini, ya sepasang sepatu, aswadaini yang berwarna hitam, sadajaini yang mulus, sepatu yang mulus yang berwarna hitam, aswad. Falabisahuma, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menggunakannya sepatu tersebut. Summa tawaddoa wa masaha alaihima, kemudian berwudu dengan menggunakan sepatu tersebut dan mengusap keduanya. Ini mengusap khuf, dan ini diperbolehkan sebagaimana apa yang telah kita pernah sampaikan. Mengusap khuf ini diperbolehkan dalam bersuci dengan catatan bahwasanya sewaktu memakai khuf tadi seseorang dalam keadaan suci. Ya, dia telah berwudu terlebih dahulu, kemudian dia mengenakan khuf tersebut. Sewaktu dia batal wudunya, maka ketika dia wudu kembali, ketika saat sampai bagian membasuh kaki, maka tidak perlu lagi dibuka sepatunya, cukup diusap bagian atasnya saja. Selanjutnya adalah bagaimana sifat sandal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang bagaimana sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lahma kibalani. Kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tali. Ya, sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam keduanya memiliki tali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 1772, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Ubaid bin Juraij rahimahullah pernah berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ra'aituka talbasun na'ala sabtiyata. Aku melihat engkau menggunakan sandal yang terbuat dari kulit dan tidak ada bulunya. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'al allati laysa fiha sya'ar wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sandal yang tidak ada bulunya. Kemudian beliau berwudu dengan menggunakan sandal tersebut.
Oleh sebab itu aku pun suka mengenakan sendal yang seperti itu. Karena bagaimana besarnya cinta dari Abdullah bin Umar pada Nabi SAW, dan Ibnu Umar merupakan di antara sahabat yang dikenal sangat bersemangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara ciri fisik Nabi SAW adalah adanya tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, wa ra'aitul khatama inda katifihi misla baydatil hamamati yusbihu jasadahu. Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihat ada tanda kenabian yang terdapat di antara dua belikat Nabi SAW seperti telur burung merpati yang berwarna seperti warna tubuh Nabi SAW. Ini tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kemudian mu'allif menyampaikan terkait dengan aroma tubuh Nabi SAW. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu min as-salji wa atyabu raihatan minal miski. Suatu ketika aku pernah memegang tangan Nabi SAW. Kemudian aku letakkan tangan beliau di wajahku, kata Abu Juhaifah. Ternyata tangan Nabi SAW ini sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada salju, dan sangat wangi, bahkan lebih wangi daripada misik, kata beliau. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 3553. Jadi Nabi SAW adalah orang yang terkenal sangat harum, ya, wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wala masistu dibajatan wala hariratan alyana min kaffa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samimtu miskatan wala anbaratan atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah aku menyentuh sutra itu lebih halus dari telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu teramat sangat halus, bahkan lebih halus dari sutra. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, dan aku tidak pernah mencium ada wangian, baik itu misik ataupun ambar, yang lebih wangi dari Nabi SAW. Ya, bahkan Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, lebih harum dari misik dan lebih harum daripada ambar, minyak ambar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1973, Imam Muslim nomor 2330. Kemudian muallif hafizahullah melanjutkan, Rasulullah SAW menggabungkan kedua telapak tangannya. Ya, kemudian muallif hafizahullah membawakan tentang bagaimana tidurnya Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di bawah pipi pada waktu tidur. Jadi waktu tidur Nabi SAW meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Dari Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, ya ibunda kita, ibunda Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarkuda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddahi thumma yaqul Allahumma kini adzabika yauma tab'ats ibadaka salasa mirar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau akan tidur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan yadahul yumna tahta khaddihi, meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa dengan membaca Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua telapak tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian mengusapnya ke seluruh badan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yasmahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbal min jasadihi yaf'al dzalika thalatha marrat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat tidur, idza awa ila firasihi, datang ke tempat tidurnya, kasurnya, ya, datang ke kasurnya sallallahu alaihi wasallam setiap malam hari, jama'a kaffaihi, Rasulullah SAW menggabungkan dua tangannya, ya, jama'a kaffaihi, digabungkan kedua tangannya, summa nafasa fihima faqala, ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah menyatukan, menggabungkan kedua telapak tangannya, beliau meniup di dalamnya, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, dibaca sampai selesai, qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai, kemudian dilanjutkan qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian qul a'udzu birabbin nas hingga selesai. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan tangannya tersebut ke bagian-bagian yang bagian jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian diusapkan, ya, setelah tadi dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke bagian-bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau usapkan ke anggota tubuh yang beliau bisa menjangkaunya, mastata'a min jasadihi, semampu apa yang beliau bisa capai dari anggota tubuhnya. Yabda'u bihima ala ra'sihi, beliau selalu memulai dari mengusap kepala terlebih dahulu, wa wajhihi, kemudian wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi yaf'al dzalika thalatha marrat, ya, habis kepala kemudian wajah, daripada anggota bagian tubuh yang depan terlebih dahulu, anggota tubuh yang depan, ya, baru kemudian setelah itu yang belakang. Beliau melakukan ini sebanyak 3 kali. Artinya baca, tangan disatukan, kedua tangan, ini waktu mau tidur malam, baca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq,
qul a'udzu birabbin nas, ya sampai selesai. Kemudian ditiupkan, kemudian diusap dari kepala dulu, kemudian wajah, kemudian bagian tubuh yang depan, kemudian baru bagian tubuh yang belakang semampu apa yang bisa kita capai dari bagian tubuh tersebut, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti dipraktekkan, ya ilmu itu untuk dipraktekkan, ya bukan hanya untuk didengarkan saja tanpa diamalkan. Nanti diamalkannya. Tidur ikuti sunnah ini minimal sekali seumur hidup pernah kita jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5017. Kemudian muallif memberikan catatan dalam buku ini. Beliau mengatakan hafizahullah, secara zahirnya hadis ini menunjukkan untuk mengedepankan tiupan daripada membaca surah. Mengedepankan atau mengawalkan tiupan daripada membaca surah. Namun menurut para ulama bahwa praktik seperti ini tidak ada satupun ulama yang mengatakannya. Mereka menganggap kemungkinan ada kesalahan dari penulisan hadis atau perawinya. Sebagian ulama lain menyebutkan hikmah didahulukan tiupan dari ucapan dari bacaan surah adalah untuk menyelisihi para penyihir. Nah, jadi dijelaskan oleh para ulama yang didahului adalah tiupan dulu, tiup dulu, baru membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dalam rangka menyelisihi para penyihir. Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari. Kemudian muallif melanjutkan adalah Nabi SAW ketika beliau tidur, meskipun mata Nabi SAW itu tertutup, namun hatinya tidak tidur. Walaupun matanya tertutup, akan tapi hati Nabi SAW ini tidak tidur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Maka Rasulullah SAW menjawab, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tertidur akan tetapi hatiku tidak tidur, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 3569. Kemudian selanjutnya muallif hafizahullah taala membawakan tentang bagaimana alas tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidur di atas sebuah tikar. Ini Nabi Sayyidu Bani Adam. Beliau adalah kepala negara, pimpinan perang, jenderal tertinggi, khalifah. Ternyata tidurnya hanya di atas sebuah tikar. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, ternyata tikar tersebut membekas pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwasanya tikar ini bukan tikar yang halus, yang lembut, bukan, tapi tikar yang keras. Ini yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidurnya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan penawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan alas tidur yang nyaman, yang enak, yang pantaslah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta sajarati thumma raha wa tarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan diriku dengan dunia ini hanyalah bagaikan seorang musafir yang dia sedang berhenti di bawah sebuah pohon untuk beristirahat sejenak.
Kemudian setelah selesai istirahat, pohon itu pun akan ditinggalkan. Ya ini kata Nabi SAW tentang hakikat dunia. Ngapain harus berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dengan dunia? Dunia semewah apapun, selezat apapun, senikmat apapun pasti akan ditinggalkan. Bahkan di sini Nabi SAW memberikan gambaran yang sangat jelas tentang dunia. Bahwasanya kita di dunia itu bagaikan apa? Bagaikan seorang yang sedang melakukan perjalanan, safar, kemudian capek, berhenti sebentar di bawah pohon untuk berteduh, istirahat bentar, baring bentar, minum sebentar. Habis itu apakah kita akan diam di sana? Lama-lama ngapain? Orang kita sedang dalam perjalanan. Setelah selesai kita memenuhi hajat kita, maka tentu kita akan melanjutkan kembali perjalanan tersebut. Inilah yang sedang kita jalani sekarang di dunia ini. Ya kita hanya bagaikan seorang musafir yang sedang beristirahat. Dan istirahatnya tidak lama, sebentar. Dan perjalanan kita setelah kehidupan kita di dunia ini masih teramat sangat panjang. Belum selesai perjalanan kita. Ikhwah, di dunia ini dengan kematian belum selesai. Kita setelah kematian tersebut masih melanjutkan perjalanan yang teramat sangat panjang. Hingga stasiun terakhir, perberhentian terakhir kita adalah imma itu nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau dicampakkan ke dalam neraka wa iyadzubillah. Ini akhir dari perjalanan. Sekarang kita baru berhenti sebentar di dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan tipu daya. Dan betapa banyak manusia yang terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan banyak ternyata orang yang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan gemerlapnya dunia, tertipu dengan harta dunia, tertipu dengan popularitas di dunia, tertipu dengan permainan-permainan di dunia, permainan-permainan yang melalaikan di dunia, tertipu dengan pertemanan dengan orang-orang yang buruk, tertipu dengan banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat, tertipu. Dan akhirnya dia pun menjadi orang yang merugi. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Setelah selesai mereka menjalani kehidupan di dunia, baru nanti mereka menyesal, ya Allah, ternyata banyak waktu selama di dunia yang dibuang dengan sia-sia. Padahal tadi waktunya tidak lama, sebentar sekali. Sebentar, sangat cepat. Umur kita sangat cepat. Standar usia manusia itu kata Nabi SAW, ma baina sittina ila sab'in, yaitu antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih dari usia tersebut. Ini standarnya. Dan ternyata banyak yang meninggal belum sampai usia 60 tahun. Sudah meninggal dunia. Para pemuda betapa banyak yang mati. Betapa banyak manusia yang tertipu dengan usia tua. Dia kira orang tua yang masih sehat, maka dia juga akan memiliki usia panjang seperti orang-orang tua tersebut. Akhirnya dia lalaikan masa mudanya. Padahal waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dirinya untuk menyiapkan bekal, untuk melanjutkan perjalanan yang sangat panjang itu sangat sebentar sekali. Tadi anggaplah usianya 60 tahun. Kemudian usia baliknya 15 tahun. Tidurnya 8 jam satu hari, sepertiga dari usianya. Udah 20 tahun. Artinya tadi 60 kurang 15, 45. 45 kurang 20 tinggal 25 tahun. Ini sisa 25 tahun. Yang potensi bisa dia manfaatkan. Itu belum lagi waktu digunakan untuk ke toiletnya,
Belum lagi waktu digunakan untuk ngobrol, untuk main. Efektifnya paling tinggal berapa jam, tinggal berapa tahun. Dari 25 tahun itu tinggal berapa tahun yang digunakan. Apakah 25 tahun itu digunakan dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah lebih banyak lalainya. Padahal ini tempat yang kita berhenti hanya sesaat di dunia ini. Masih panjang perjalanan kehidupan yang harus kita tempuh untuk sampai ke tujuan akhir kita tadi. Ya, maka jangan sampai tertipu dengan dunia. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Rasulullah tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ma'ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta as-sajarati thumma raha wa tarakaha. Aku di dunia ini bagaikan seorang yang sedang bersafar, kemudian berhenti sejenak di bawah pohon, istirahat sebentar, kemudian akan melanjutkan kembali perjalanannya. Maka tadi secantik apapun tempat ini, tempat kita istirahat sebentar tadi, ya kita istirahat sebentar, apa mau kita apakan tempat ini? Apakah akan kita bangun tempat yang bagus, kamu istirahat? Enggak, secukupnya saja. Kita butuh apa? Kita mau baring, ya kita siapkan tempat untuk kita baring. Kita mau makan, siapkan tempat untuk makan di situ. Udah secukupnya aja, jangan berlebihan. Kenapa? Pasti akan kita tinggalkan. Setelah kita penuhi hajat kita, pasti akan kita tinggalkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu betul bagaimana hakikat kehidupan dunia. Maka untuk tidur pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas karpet yang di atas tikar, ya bukan karpet, tikar yang keras. Tidak masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan innama kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman haswuhu lifun. Adalah alas tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau gunakan untuk tidur, ini terbuat dari kulit yang diisi serabut. Ya, kulit yang diisi serabut. Hadis riwayat Muslim nomor 2028. Ya, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berlebihan. Walaupun beliau SAW bukan orang yang tidak mampu, Rasulullah SAW adalah pemimpin. Rasulullah khalifah. Ya, Rasulullah SAW yang megang kunci Baitul Mal. Ya, akan tapi Nabi SAW kembali, beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana hakikat kehidupan dunia. Rasulullah tidak mau tertipu, tidak mau berlebihan dengan dunia sehingga dunia membinasakannya. Ya, tidak tertipu dengan keindahan, dengan gemerlapnya dunia. Dan hendaklah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang ingin meniti sunnah Nabi SAW, bersemangat mengikuti petunjuk Nabi SAW, mereka pun menjadi orang-orang yang tidak terperdaya dengan gemerlapnya dunia. Tidak lantas menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk meraih dunia, dunia yang sementara, dunia yang pasti akan ditinggalkan. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semuanya, bagi ana pribadi dan bagi antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat mengikuti suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat istiqomah mengikuti petunjuk beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.